أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kepada jemaah salat Jumat dan seluruh masyarakat Nusantara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kaso raho waktu dari tadoho untuk memuliakan tamu kita yang kebetulan datang dari Jakarta. Ingin menjelaskan kepada kita semua tentang salah satu travel umroh yang ada di Indonesia. Namanya travel umroh Samirah. Travel Samirah umroh ini dan haji insyaallah sudah berdiri sejak 9 tahun yang lalu, atau sekarang jalan ke 10 tahunnya, sudah sejak 2016. Nah, berarti bersamaan dengan berdirinya Rumah Quran Al-Mustaqim tahun 2016. Dan alhamdulillah kita memiliki kesempatan untuk langsung menggali informasi dari pusat, karena beliau ini adalah utusan dari pusat untuk syiar Baitullah ke Indonesia Timur. Dan pada kesempatan ini kita mendapatkan jatahnya dan bagiannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sebenarnya Makassar tidak punya rencana sebelum ini. Rencananya ini adalah kemarin malamnya kita bertemu di salah satu bakso goyang lidah yang ada di Pandai itu. Jadi di sana akhirnya diberilah kesempatan kepada saya untuk mencari 2 titik. Tentu saya sebagai putra asli Cerak dan juga istri orang Boha, maka saya memilih 2 titik itu, di Belo dan di Boha. Di Belonya di Cerak, di Bohanya kebetulan yang siap adalah Masjid Godo, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin. Insyaallah Ustaz kita ini adalah Ustaz Usaid Rahman Al-Hafiz. Beliau sudah hafal 30 juz. Masya Allah, rasanya kita tidak ingin cepat-cepat selesai dari sholat ya. Dan merdu suaranya Masya Allah luar biasa. Syukur Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita kekuatan, karena beliau sekarang ini sakit, nggak enak badan sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita bisa bersama dengan beliau di majelis yang mulia ini. Nama Dekaso akan memberikan waktu dan kesempatan insyaallah kepada beliau. Nah, tafadhal Ustaz Usaid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Berapa nanti di telepon? Boleh dicari pun ada. Pegang. Masih naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bertemunya kita di sini bukanlah suatu kebetulan. Jika tak ada izin dari Allah, mungkin saya tidak sampai di Jimah. Jika tak ada izin dari Allah, mungkin jemaah sekalian tidak digerakkan hatinya untuk tetap bertahan setelah Jumat. Bisa jadi Allah izinkan kita hari ini berkumpulnya di sini, duduknya di sini, berdoanya di sini. Selanjutnya Allah izinkan kita untuk duduknya, berdoanya, hadirnya di depan Ka'bahnya. Amin. Maka hari ini jemaah sekalian, kenapa kita harus menyegerakan dan memaksakan diri kita untuk bisa sampai ke Baitullah? Karena ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah yang pertama sudah kita tunaikan tadi, melaksanakan sholat Jumat atau sholat 5 waktu.
Yang mana Allah panggil kita di panggilan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara azan, maka kita menjawabnya dengan kita melaksanakan sholat. Kalau kita sebagai seorang hamba yang baik, Allah panggil kita hanya 3 kali di sepanjang hidup kita, maka kita berusaha untuk menjawab setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya ayah bunda, maka kita berusaha sebagai anak yang taat, yang baik, menjawab setiap panggilan kedua orang tua kita. Kalau kita sebagai warga yang baik, kita menjawab setiap panggilan dari kepala desa kita. Kalau kita sebagai seorang murid yang baik, maka kita menjawab setiap panggilan dari guru kita. Dan kalau kita sebagai seorang hamba yang baik, kita berusaha untuk menjawab setiap panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memanggil di sepanjang hidup kita itu hanya 3 kali, dalam tidak kurang. Panggilan yang pertama Allah panggil kita untuk kita melaksanakan sholat dengan lantunan suara azannya. Maka kita insya Allah, saya yakin jemaah sekalian yang hadir di sini sudah senantiasa melaksanakan panggilan yang pertama, yaitu melaksanakan sholat. Lalu apa panggilan yang kedua? Panggilan yang kedua Allah panggil kita. Allah panggil kita di dalam surah ke-22 ayat ke-27. Surah Al-Hajj ayat 27. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah panggil kita di panggilan yang kedua untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Maka kalau kita berbicara tentang uang, tentang Baitullah, kita tidak lagi berbicara tentang uang, jemaah sekalian. Karena Allah menyampaikan di dalam surah ke-22 ini, aku yang akan undang, kata Allah. Aku yang akan mampukan, kata Allah. Bahkan kata Allah, ya tukar di jalan, kalaupun engkau datangnya ke Baitullah dengan cara berjalan. Wa'ala kulli dhamir, walaupun engkau datangnya ke Baitullah dengan cara menaiki unta yang kurus sekalipun. Atau diibaratkan, kalau misalkan hari ini adalah dari keterbatasan harta dalam hidup kita, ya'ti dari kulli fajjin 'amil, kata Allah. Aku undang engkau wahai hamba untuk datang ke rumahku, walaupun dari tempat-tempat yang jauh sekalipun, kata Allah. Maka jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, menegaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau bergerak untuk mengubah nasibnya sendiri. Maka Allah sampaikan bahwa kalau kita pengen ke Baitullah, bukan karena harta kita, bukan karena harta yang kita punya, tapi karena hati dan rindu kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Maka jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum pernah ke Baitullah, bismillah, mulai hari ini kita niatkan untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Yang sudah pernah berangkat ke Baitullah, bismillah, maka kita niatkan Allah obati rindu kita yang kita ingin kembali datang dan sampai ke Baitullah. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Samira Travel, alhamdulillah, kita ada roadshow namanya Inspirasi Umrohku. Ya, kemarin baru pulang dari Lombok, kemudian dari Bali, sebelumnya dari Banyuwangi, dari Jember, dari Lumajang, sebelumnya lagi kami dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan juga kemarin dari Sumatera. Jemaah sekalian, kami ingin mensyarikat, menyampaikan bahwa ternyata Allah mengundang seorang hamba untuk datang ke Baitullah bukan karena uangnya, tapi karena ada kuncinya, ada rahasianya, ada caranya. 10 tahun saya di dunia umroh, ratusan ribu jamaah yang sudah berangkat bersama dengan kami. Saya melihat ternyata ada polanya, ada caranya, ada rahasianya bagaimana Allah memilih seorang hamba untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Maka hari ini yang akan saya share kepada jemaah sekalian, bahwa Allah memanggil kita di panggilan yang kedua, yaitu datang ke Baitullah, karena panggilan Allah yang terakhir, tidak ada panggilan setelah panggilan ini, kata Allah.
kullu nafsin dha'iqatul maut illa lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita dipanggil sama Allah di panggilan yang ketiga rahmatullah sebelum sempat kita menjawab panggilan Allah di panggilan yang kedua datang ke Baitullah. Maka hari ini saya sampaikan 4 caranya, 4 rahasianya, 4 kuncinya bagaimana Allah memilih dan mengundang kita, memampukan kita untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Apa kunci yang pertama Ustaz? Kunci yang pertama adalah niyatin. Apa Bapak? Niyatin. Saya yakin jemaah sekalian yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang sudah punya niat ke Baitullah. Maka alhamdulillah kunci yang pertama sudah kita pegang. Lalu apa yang kedua Ustaz? Yang kedua adalah yakin. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah yakin Allah undang kita datang ke Baitullah? Yakin? Yakin Ustaz. Tapi uangnya dari mana Ustaz? Kebanyakan seperti itu. Padahal yang kasih kita rezeki siapa? Allah. Yang kasih kita punya harta siapa? Allah. Yakin tak setelah ini Allah akan beri kita rezeki untuk bisa berangkat ke Baitullah? Yakin? Yakin. Alhamdulillah, berarti 2 kunci sudah kita pegang, niyatin, yakin. Maka jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah cukup enggak kita punya niat sama yakin aja untuk kita bisa berangkat ke Baitullah? Cukup? Tidak cukup. Karena tadi Allah tegaskan dalam surah Al-Ra'd ayat 11, Allah minta kita untuk bergerak. Maka kunci yang ketiga adalah kunci yang paling penting yang akan menentukan apakah kita bisa berangkat atau tidaknya ke Baitullah. Apa kunci yang ketiga? Kunci yang ketiga adalah jalani. Lalu gimana cara jalani Ustaz? Kita belum punya uang untuk bisa berangkat ke Baitullah. Bapak sekarang begini, jemaah sekalian, kalau sakit kita datang ke rumah sakit, sampai rumah sakit kita cuma duduk manis, duduk aja. Dipanggil nggak kira-kira sama dokter? Nggak dipanggil. Apa yang harus dilakukan? Daftar dulu ke resepsionis, betul? Setelah daftar nanti dikasih nomor antrian. Mungkin selama ini nomor antrian kita ke Baitullah nggak pernah kita pegang, nggak pernah sampai ke kita karena kita nggak pernah daftar. Kita nggak pernah menjalankan, nggak pernah nanya, Ustaz, harga umroh berapa? Kapan tanggal keberangkatannya? Berapa biayanya? Maka jemaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Stamina Travel menyiarkan inspirasi umroh ini sampai seluruh Indonesia, dan hari ini kami sampai di Bima. Alhamdulillah, ya. Kami ingin menyampaikan jemaah sekalian bahwa Stamina Travel ini alhamdulillah kemarin baru mendapatkan rekor muri yang ketiga sebagai travel dengan jamaah umroh terbanyak di Indonesia. Artinya jemaah sekalian, kalau pengen umrohnya aman, pasti berangkat, nyaman fasilitasnya, dan juga jemaah sekalian pengen berangkat bulan ini juga bisa. Kami dari Stamina Travel keberangkatan ada di setiap minggunya untuk dari Surabaya dan Jakarta. Jadi nanti untuk 5 kita keberangkatannya itu menuju Surabaya ataupun Jakarta. Nanti pesawatnya dari Surabaya atau Jakarta langsung direct ke Jeddah. Jadi tidak ada transit di Malaysia, tidak ada transit di Qatar, tidak ada transit di Abu Dhabi, sehingga jemaah sekalian tidak lelah dan capek kalau transit. Ya, kalau pesawat transit itu berarti biasanya pesawatnya lebih murah. Dan pesawat transit itu kita harus nunggu dulu 6 jam atau harus nunggu dulu misalkan 3 jam. Itu cukup lelah. Kalau misalkan pesawatnya langsung dari Indonesia langsung menuju ke Jeddah, maka insya Allah jemaah sekalian tidak harus turun dari pesawat, ganti pesawat, nunggu dulu 3 jam 6 jam, tapi Bapak Ibu dari Indonesia cukup istirahat 8 jam untuk nanti kita menyiapkan visi kita sampai di Jeddah, sampai di Saudi, nanti Bapak Ibu bisa sip dalam melaksanakan ibadah umroh. Di Stamina Travel ini, Bapak Ibu kalau misalkan pengen pilih travel umroh, kalau kata Kemenak, kata Kementerian Agama, pastikan 5P atau 5 pasti. Apa itu 5 pasti? Yang pertama, pastikan izin travelnya. Alhamdulillah Stamina Travel izinnya sudah ada dan diperbaharui di setiap 5 tahun sekali.
Jadi jamaah sekalian, kalau misalkan pengen ini travel, pastikan travel yang ada izin kemenangnya. Lalu apa yang kedua Ustaz? Yang kedua adalah pastikan jadwal keberangkatannya. Alhamdulillah Samira Travel, kita jadwal keberangkatan sudah ada sampai 3 bulan ke depan, dan semua itu pesawat dan hotelnya sudah kita booking, sudah kita beli. Maka 2 bulan lalu ketika saya ke Bima, saya sempat ke Bima 2 bulan lalu, banyak jamaah yang curhat ke kita, Ustaz, kok travel banyak yang berangkat kalau di Bima ini nunggu 2 bulan 3 bulan. Mereka belum kenal sama saya. Ketika saya tanya, oh ternyata banyak yang travel di sini nunggu jamaahnya full dulu 30, baru setelah itu beli tiket pesawat dan beli tiket hotel. Tapi kalau di Samira Travel, alhamdulillah sudah kita beli tiket pesawatnya, sudah beli kita tiket hotelnya untuk 3 bulan ke depan. Jadi jamaah sekalian tidak khawatir nggak dapat hotel, tidak khawatir nggak dapat pesawat. Jadi selalu ketika jamaah daftar, tanggal keberangkatan itu sudah ditentukan oleh maskapai dan sudah kita bookingkan juga untuk tiket pesawat dan tiket hotelnya. Lalu apa yang ketiga jamaah sekalian? Yang ketiga adalah pastikan maskapainya. Alhamdulillah Samira Travel kita menggunakan maskapai yang tidak transit, tapi maskapai yang selalu direct dari Indonesia menuju ke Jeddah. Ada Garuda Indonesia, ada Saudi Airlines, ada Lion Air. Lalu kemudian yang keempat adalah pastikan hotelnya. Alhamdulillah Samira Travel hotel sudah kita booking sampai 3 bulan ke depan, dan ada juga hotel yang kita booking sampai 1 tahun ke depan. Itu sudah kita bayar. Jadi aman, insya Allah jamaah tidak akan terlantar ketika sampai di Baitullah. Kemudian yang kedua adalah pastikan visanya. Nah ini yang menarik jamaah sekalian. Visa ini, izin tinggal kita di Saudi, itu biasanya travel itu harus 2 minggu atau bahkan 1 bulan sebelum keberangkatan harus sudah di-apply. Kalau misalkan qadarullah jamaah sekalian, ada yang meninggal mungkin 5 hari menjelang keberangkatan, maka kalau tidak provider visa, itu bisa dinyatakan hangus. Alhamdulillah Samira Travel ini provider visa sendiri. Kita sudah langsung dipercaya oleh Saudi, Kementerian Pariwisata Saudi, sebagai travel di Indonesia yang bisa mengeluarkan visa sendiri langsung dari Saudi. Ada jamaah kita yang harusnya berangkat nanti malam jam 00.40 saat itu, ya, waktu tahun 2025 kemarin. Qadarullah wa syafa'ala, siang hari ini dia meninggal. Ini nanti malam mau berangkat, siangnya meninggal. Berarti tidak sampai 1 hari, tidak sampai 24 jam, mungkin hanya sekitar 12 jam. Tapi karena Samira Travel provider visa sendiri, alhamdulillah digantikan si ibu ini yang meninggal dengan anaknya, kita langsung apply visanya keluar. Akhirnya tiket dan hotel dan segala macamnya tidak hangus, anaknya bisa menggantikan orang tuanya yang meninggal berangkat nanti malam ke Baitullah. Maka jamaah sekalian, 5 pasti ini sudah disosialisasikan oleh Kementerian Agama Indonesia, dan 5 pasti ini menjadi pegangan dari Samira Travel. Insya Allah jamaah sekalian kalau berangkat bersama dengan Samira 3M, mudah, murah, mantap. Ya, mantapnya apa Ustaz? Mantapnya jamaah sekalian kalau berangkat sama Samira, kopernya dapatnya 2, yang besar sama yang kecil. Ada bapaknya, ada anaknya. Belum selesai, di dalam koper kecil ada cucunya, ada tas gemblok yang bisa bapak ibu bawa nanti di sana, atau ada lagi cicitnya, ada tas sendal yang bisa bapak ibu bawa nanti di sana. Itu semua kita siapkan fasilitasnya. Dan jamaah sekalian, ketika nanti di sana, mungkin ada yang pernah dengar dari jamaah yang sudah berangkat umroh ataupun haji, ada ayam atau makanan di Saudi yang cukup populer, menjadi ciri khasnya orang berangkat umroh ataupun haji. Ada yang tahu? Ayam al-bayt, ayam Kentucky Fried Chicken khas Saudi dengan bumbu Saudi. Ya, dan jamaah sekalian, kalau dari ayam al-bayt ini itu ngantrinya panjang di Mekah dan Madinah. Tapi alhamdulillah kalau di Samira Travel, jamaah sekalian baru sampai dari Indonesia, baru turun dari pesawat, masuk ke dalam bus, langsung kita berikan ayam al-bayt gratis. Tidak ada nambah lagi uang. Ya, jadi salah satu fasilitas kita welcome foodnya atau menyambut bapak ibu datang ke tanah suci dengan makanan ayam al-bayt. Silakan jemaah sekalian,
Ustaz Abdul Qadir ini adalah perwakilan kita yang ada di Bima. Ya, beliau asli putra daerah sini. Maka silakan jamaah sekalian nanti yang ingin mendaftarkan umroh langsung kepada beliau. Ya, yang asli putra daerah sini yang Bapak Ibu insya Allah kenal. Jadi aman insya Allah ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan dirinya berangkat ke Baitullah bersama dengan Samila Travel, silakan Bapak Ibu bisa daftar ke Ustaz Abdul Qadir, dan insya Allah nanti mungkin di jadwalnya beliau juga akan bisa menemani atau nanti juga bisa dengan solidar kami yang lain. Maka bismillah, mudah-mudahan hari ini bertemunya kita di sini, nanti insya Allah selanjutnya bertemunya kita di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jemaah sekalian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kita semuanya. Jadi mohon maaf untuk para jemaah semuanya, untuk merealisasikan keinginan kita bisa bertemu dengan Ka'bah, salah satunya adalah dengan minta doa. Salah satunya adalah dengan minta doa. Maka kita akan tempuh langkah ini. Oleh karena itu, bagi kita dulu yang mau pergi umroh, tidak tahu bulan berapa Allah menghendakinya, tapi ya Allah, saya ingin pergi umroh tahun ini ya Allah. Kalau seandainya kita mau berkeyakinan lebih lagi, bulan 7 nanti ya Allah saya ingin pergi umroh. Maka insya Allah kita akan bantu dengan mintakan doa kepada teman-teman kita yang sekarang berada di depan Ka'bah insya Allah. Oleh karena itu kita semua yang ada di sini boleh maju, kita foto. Nanti foto bareng, foto ini nanti akan kita kirim di teman-teman kita yang sekarang sedang di depan Ka'bah. Kita mintakan doa khusus untuk kita doa. Semoga semua yang ada dalam foto ini dikehendaki Allah untuk segera bertemu dengan Ka'bah ini. Mari kita semua berdiri dan maju di depan. Kita foto ini. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Sambil kita mengatur posisi, boleh mengatur foto. Biar gimana, biar masuk semua. Baik, jemaah sekalian, ya, boleh berfoto ke depan, ya nanti kita kirimkan ke